Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan pelajari tentang distribusi hipergeometrik. Nah, dalam distribusi binomial kita menggunakan asumsi bahwa sampel yang kita peroleh berasal dari suatu populasi yang sangat besar, sehingga peluang berhasil dapat dianggap konstan dari suatu percobaan ke percobaan lainnya. Ketika populasinya terbatas dan sampel yang diambil tidak dikembalikan lagi sebelum pengambilan berikutnya, maka peluang berhasil dalam suatu pengambilan atau percobaan tergantung pada hasil percobaan sebelumnya. Nah, keadaan ini terjadi karena setelah dilakukan pengambilan sampel, maka ukuran populasinya berkurang dan peluang berhasil mengalami perubahan. Ya. Model yang tepat untuk kasus yang demikian itu adalah distribusi hipergeometrik. Oke, kita lihat lagi contohnya kemarin itu ya, yang kita dari tumpukan kartu remi kita mau ambil 4 kartu remi. Sebelumnya kita sudah mengerjakan ketika kartunya dikembalikan lagi gitu ya. Nah, ini kita lihat kalau tanpa pengembalian. Nah, di sini yang akan dihitung itu adalah dari 4 kartu tadi terambil 2 kartu hati gitu. Nah, kemungkinan pertama itu kan bisa seperti ini ya. Jadi terambil pertama itu kartu hati, kedua bukan hati, ketiga bukan hati, kemudian keempat hati lagi gitu. Nah, ada 6 cara ya, ada 6 kemungkinan cara yang bisa terjadi ya. Jadi hati, bukan hati, kemudian hati, bukan dan seterusnya gitu. Oke, kita lihat untuk kemungkinan pertama ini, kita akan lihat peluang berhasilnya untuk setiap pengambilan ya. Jadi di sini peluang sukses pada pengambilan yang pertama atau peluang terambil hati pada pengambilan pertama sampai dengan pengambilan yang keempat itu akan berbeda-beda. Pada pengambilan pertama itu peluang suksesnya 13/52 karena kartunya yang hati itu kan masih utuh, masih 13 pada waktu pengambilan pertama ya kan. Nah, di pengambilan kedua, karena di pengambilan pertama dia sudah terambil 1 kartu hati, maka di pengambilan kedua dia peluangnya menjadi 12/51 untuk peluang suksesnya ya. Kartunya yang tadinya tadinya ada 52 tinggal 51, dan kartu hatinya yang tadinya 13 tinggal 12. Nah, untuk peluang gagalnya jadi 39/51, peluang gagal atau peluang terambil bukan hati ya. Nah, pada pengambilan ketiga ini kartunya tinggal 50 ya, dan kartu yang bukan hati yang tadinya 39 jadi 38 ya, karena di pengambilan kedua itu kita lihat di situ dia terambilnya adalah bukan hati. Oke. Jadi peluang pertama, kedua, ketiga itu dia berbeda-beda ya, dengan keempat juga. Yang ketiga peluang berhasilnya itu adalah 12/50 ya, karena kartunya tinggal 50. Dan yang keempat peluang berhasilnya adalah 12/49. Oke. Jadi terlihat ya berbeda-beda dari peluang pertama, peluang berhasil pada pengambilan pertama sampai dengan peluang berhasil pada pengambilan keempat, dia berubah-ubah. Lain halnya dengan, sehingga kita dapat peluangnya di sini adalah 0,0356. Nah, kemungkinan lain itu bisa jadi terambil pertama itu hati, kedua bukan hati, ketiga terambil hati, dan keempat terambil bukan hati ya. Nah, di sini juga kita lihat bahwa peluang suksesnya seperti pada yang kemungkinan pertama tadi, dia peluang suksesnya berubah-ubah gitu ya. Similar di sini. Nah,
untuk yang kemungkinan kedua ini dia juga peluangnya akan kita dapatkan nilainya sebesar 0,0356. Oke. Nah, di sini tadi sudah saya katakan bahwa akan ada 6 kemungkinan cara pengambilan gitu kan. Jadi ada bisa jadi hati, bukan hati, bukan hati, terus hati, kemudian yang seperti ini hati, bukan hati, bukan hati, hati, terus bisa juga hati, hati, bukan hati, dan seterusnya, ada 6 di situ. Nah, dan nilai peluangnya tuh sama semua tuh nanti kalau kita hitungnya 0,0356 untuk semua kemungkinan itu, sehingga peluang terambil 2 kartu merah itu adalah kemungkinan pertama ditambah peluang di kemungkinan kedua tambah peluang kemungkinan ketiga sampai yang keenam. Hasilnya sekitar 0,213. Nah, cara lain kita bisa menggunakan nih distribusi hipergeometrik, rumus ini, persamaan ini. Ya, peluang X sama dengan suatu nilai X sama dengan ini ya. Nah, di sini tanda kurung ini menunjukkan kombinasi ya. A itu jumlah berhasil dalam populasi, X itu jumlah berhasil dalam sampel, N itu ukuran sampel, kemudian yang N kecil ukuran sampel, N besar ukuran populasi. Oke. Kita lihat contoh penggunaan rumus ini ya dengan kasus untuk penyelesaian kasus contoh yang tadi itu. Jadi contoh soal kita tadi, yang kita cari adalah peluang X sama dengan 2, yaitu 2 kartu hati gitu, yang terambilnya 2 kartu hati. Kemudian N-nya, ukuran sampelnya itu adalah 4, ya kan? Karena banyaknya pengambilannya kan 4, jadi ukuran sampelnya 4. Kemudian jumlah populasinya, ukuran populasinya atau N besarnya itu 52. Oke. Dan nilai A-nya, jumlah berhasil dalam populasi, itu kartu hatinya ada 13. Jadi A-nya sama dengan 13. Oke, jadi kita masukkan di situ A-nya 13, kemudian X-nya 2. Nah, kemudian di sini N min A-nya, N besar min A itu 39 ya. Ini karena 52 dikurangi dengan N besarnya 52, kemudian jumlah berasal dalam populasinya adalah 13 ya. Jadi ada 39. Nah, untuk yang N min X, N kecil min X, ini N kecilnya ukuran sampelnya adalah 4. Kemudian X-nya kita ingin berhasilnya di situ adalah 2 ukur ya, jumlah berhasil dalam sampel itu 2. Jadi kita dapat 2. Nah, yang ini per N besar, N besarnya ini adalah ukuran populasinya tadi, banyak kartunya keseluruhan ada 52, kemudian N kecilnya perulangannya ada 4, ukuran sampelnya 4. Oke, sehingga kita dapatkan nih ya, 13 kombinasi 2 itu kan 13 faktorial dibagi 2 faktorial kali 13 kurangi 2 faktorial. 13 kurangi 2 itu yang 11 faktorial ya. Terus 39 kombinasi 2 itu jadi 39 faktorial dibagi 2 faktorial kali 37 faktorial. 52 kombinasi 4 jadi 52 faktorial dibagi 4 faktorial kali 48 faktorial. Sehingga kita dapat nilainya adalah 0,213, sama dengan cara yang kita hitung sebelumnya. Oke. Nah, ini adalah karakteristik dari binomial ya. Itu dia memiliki min N kali P dan variansi NP kali 1
1 min P atau biasa juga ditulis NPQ ya, simpangan baku ini akar dari variansi itu ya. Nah, sedangkan untuk yang hipergeometrik itu karakteristiknya dia memiliki min banyaknya sampel dikali, ini bisa saya katakan sebagai upper n ini peluang atau frekuensi relatif dari populasinya ya. Nah, ini untuk variansinya bentuknya seperti ini. Oke. Oke. Itu dulu untuk hari ini. Kita akan membahas tentang distribusi Poisson pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.